Selamat pagi Tuhan, jiwaku bersorak, kebaikan-Mu nyata, hatiku pun tegak. Dalam lindungan-Mu, aku takkan goyah. Hari yang ceria, penuh berkat melimpah, karunia-Mu nyata. Cinta-Mu tak terhingga. Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan. Renungan pagi pada tanggal 12 Maret 2026 berjudul Sabat dan Penglihatan Apokaliptik bagian pertama. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang penuh kasih, kembali kami berterima kasih atas kesempatan pagi ini untuk merenungkan firman-Mu. Bukalah pikiran dan hati kami, agar kami dapat memahami kebenaran yang Engkau nyatakan dalam kitab suci. Tuntunlah kami agar semakin mengerti rencana-Mu bagi umat-Mu pada akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang menjadi ayat renungan terdapat dalam buku Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Beberapa hari yang lalu kita mempelajari buku kecil tentang Sabat yang diterbitkan Joseph Bates pada bulan Agustus 1846. Kita mencatat bahwa edisi pertama berjudul The Seven Day Sabbath, A Perpetual Sign. Sebagian besar mengemukakan pemahaman gereja baptis hari ketujuh tentang Sabat, yaitu bahwa hari ketujuh adalah hari yang benar dan bahwa gereja telah mengubahnya pada periode abad pertengahan. Kita juga melihat bagaimana buku itu mengubah orang-orang kulit putih dan Hiram Edson serta para pelajar bait suci surgawi lainnya kepada Sabat. Diskusi antara Bates dan orang-orang tersebut menuntunnya kepada pemahaman yang lebih lengkap tentang implikasi Sabat hari ketujuh dalam periode sebelum kedatangan Kristus. Bates mengemukakan pemahamannya yang lebih mendalam tentang Sabat pada Januari 1847 melalui Sabat hari ketujuh edisi kedua. Meskipun buku itu hanya memiliki tambahan 14 halaman, namun itu disajikan dalam kerangka yang mudah diinterpretasikan, di mana pemahaman itulah yang kemudian menjadi dasar semua pemikiran teologi para penganut hari Sabat di masa depannya. Salah satu wawasan utama yang menjadi penekanannya adalah pada Wahyu 11 ayat 19. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya. Joseph telah memahami fakta yang selaras dengan pemahamannya tentang bait suci surgawi yang berkaitan dengan Daniel 8 ayat 14. Sementara setiap penglihatan dalam Wahyu dimulai dengan adegan bait suci di paruh pertama kitab itu. Semuanya terjadi di tempat kudus. Namun, mulai dari Wahyu 11 ayat 19, fokusnya beralih ke bilik yang maha kudus. Dengan kata lain, Bates melihat bahwa kitab Wahyu sendiri menghubungkan pembukaan bilik maha kudus di bait suci surgawi dengan peristiwa akhir zaman. Namun yang lebih penting baginya adalah isi tabut itu.
Seperti yang dikatakannya, bait suci ini telah dibuka untuk satu tujuan. Tujuan itu menurut pandangannya adalah untuk menonjolkan 10 perintah Tuhan. Bagian terpenting dalam tabut perjanjian, Ulangan 10 ayat 5. Bates mulai memahami bahwa inti dari kitab Wahyu menghubungkan kedatangan kedua, pembukaan bilik Maha Kudus di bait suci surgawi pada akhir zaman, dan pentingnya 10 perintah Tuhan yang terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus. Pemahaman itu menjadi lebih jelas baginya dalam Wahyu 12-14. Tuhan, tolonglah kami untuk melihat apa yang Engkau coba ajarkan kepada kami di bagian penting dari akhir zaman itu. Yang menjadi kesimpulan renungan pada pagi hari ini, firman Tuhan sering membuka pengertian kita sedikit demi sedikit tentang rencananya bagi dunia. Ketika kita dengan tekun mempelajari kitab suci, Tuhan menolong kita melihat hubungan antara kebenaran-kebenaran besar dalam Alkitab. Melalui firman-Nya, Ia menuntun umat-Nya untuk memahami rencana keselamatan dan mempersiapkan diri bagi kedatangan Kristus. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, berikanlah kami kerinduan untuk terus mempelajari firman-Mu. Bukalah pengertian kami, agar kami dapat memahami akan kebenaran-Mu dengan lebih mendalam. Tuntunlah hidup kami, agar selalu setia kepada kehendak-Mu, sambil menantikan kedatangan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa menuntun dan memberkati kita, baik dalam segala pekerjaan, usaha, dan belajar kita di sepanjang hari ini. Amin.